warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lagitasi. Selamat datang kembali di podcast Lagitasi MTSN 1 Bone. Podcast yang menghadirkan informasi, wawasan, dan cerita menarik seputar dunia pendidikan dan kegiatan madrasah. Perkenalkan, saya Alifia Dwi Alvanisa. Dan saya Andi Nur Asyifa'a. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu momen penting di MTSN 1 Bone, yaitu PMBM atau penerimaan murid baru madrasah. Tentunya banyak hal yang menarik ingin diketahui oleh calon peserta didik maupun orang tua mengenai proses pembelajaran atau penerimaan murid baru tahun ini. Oleh karena itu, hari ini kami telah bersama Wakil Kepala Madrasah dalam bidang kesiswaan untuk berbagi informasi dan penjelasan seputar PMBM MTSN 1 Bone. Sebelumnya, kami persilahkan kepada Bapak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu dan berperan apa dalam PMBM tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surahman SPDI MPDI, jabatan keseharian di MTSN 1 Bone sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, dan di dalam PMBM tahun 2026 ini berperan sebagai Ketua Panitia Penerimaan Murid Baru Madrasah. Bagaimana persiapan madrasah dalam menyambut murid baru tahun ini? Ya, jadi persiapan madrasah dalam menyambut murid baru tahun ini itu sudah dipersiapkan dengan sebaik mungkin, mulai dari informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para calon murid baru. Itu semua sudah disiapkan mulai dari baliho, spanduk, dan sekret yang website dan sekretariat yang mudah dijangkau oleh para calon pendaftar. Baik Bapak, tentu persiapan yang matang menjadi langkah yang penting agar proses PMBM dapat berjalan dengan baik dan Lanjut. Apa yang menjadi daya tarik MTSN 1 Bone bagi calon siswa baru? Ya, tentunya selama ini yang kalau kita lihat yang menjadi daya tarik madrasah ini itu adalah yang pertama itu terkait dengan pembelajaran, di mana pembelajaran ini banyak pembelajaran pendidikan agama Islam, sehingga itu menjadi satu pertimbangan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di MTSN 1 Bone. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di madrasah ini, ditambah dengan tenaga pengajar yang berpengalaman, kemudian fasilitas yang mendukung, serta para peserta didik yang kreatif dan inovatif dalam mempublikasikan madrasah keluar. Masya Allah, tentunya hal tersebut menjadi nilai yang lebih untuk membuat MTSN 1 Bone semakin diminati oleh para calon peserta didik. Program atau kegiatan apa saja yang dapat mendukung pengembangan bakat dan prestasi siswa di MTSN 1 Bone? Terkait dengan pengembangan bakat dan prestasi di MTSN 1 Bone yang dapat mendukung siswa, khususnya calon siswa baru, itu di madrasah kita menyiapkan 14 ekskul. Jadi anak-anak yang masuk itu tinggal memilih bakatnya mau kemana. Misalnya mau ke fokus kepada seni, bisa memilih SSB, mau ke pemimpinan bisa memilih pramuka, PKS, mau kegiatan-kegiatan sosial bisa memilih PMR, mau bergelut di bidang pemberitaan ya boleh bergabung di podcast, dan masih ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ditambah lagi dengan latihan-latihan dasar kepemimpinan. Itu semua sebagai pendukung dalam rangka mengembangkan minat siswa. Di samping itu juga ya madrasah kita ini eksis dalam mengikuti event-event yang dilaksanakan baik level lokal, level kabupaten, kemudian provinsi, bahkan tingkat nasional. Jadi semua itu dipersiapkan untuk anak-anak MTSN 1 Bone dalam rangka untuk meningkatkan bakat dan minat mereka. Sangat setuju Bapak, karena selain pembelajaran akademik, pengembangan bakat dan potensi siswa juga menjadi hal yang sangat penting. Kendala apa yang biasanya dihadapi selama PMBM berlangsung dan bagaimana upaya madrasah dalam mengatasinya? Di dalam PMBM ini yang banyak itu adalah terkadang ada yang
tidak bisa mengupload karena itu kemungkinan yang penyebabnya itu adalah kelebihan batas daya untuk uploadnya. Kemudian terkadang yang diminta file PDF atau JPG justru sebaliknya yang diupload, sehingga terkadang itu yang menjadi kesulitan bagi calon peserta didik. Kemudian terkadang faktor non teknis itu adalah jaringan, jadi itu menjadi salah satu penghambat dalam kegiatan PMBM ini. Tapi semua itu bisa diatasi oleh teman-teman panitia. Sekiranya tidak bisa dilakukan secara online, para calon pendaftar juga bisa langsung menuju ke sekretariat panitia yang ada di MTSN 1. Baik Bapak, semoga seluruh proses PMBM tahun ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang terbaik bagi madrasah maupun calon peserta didik. Bapak, hal penting apa yang harus dimiliki oleh seorang pelajar, serta pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada calon murid baru MTSN 1 Bone? Ya, jadi sebagai calon murid baru, persiapkan diri Anda dalam mengikuti tes akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 dengan mempelajari pelajaran kelas 4, 5, dan 6 dari SD. Kemudian selanjutnya nanti tanggal 3, 4, 5 itu berlangsung tes non-akademik meliputi bacaan sholat subuh, kemudian zikir, wirid, dan doa. Kemudian ditambah bacaan Al-Quran. Masya Allah, Bapak atas pesan dan motivasi yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi semangat dan inspirasi bagi calon peserta didik yang akan bergabung di MTSN 1 Bone. Ya baik, kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami hari ini. Semoga PMBM MTSN 1 Bone tahun ini berjalan lancar dan sukses dan dengan membawa kemajuan yang lebih baik untuk madrasah tercinta. Demikian wawancara kami pada hari ini. Saya Alivia di Alvanisa Dan saya Andi Nur Asyifa'a, pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh sahabat Lagitasi yang telah menyimak podcast kami pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.